Pak Dirjen, Pak Harun dan Pak Senior yang saya hormati dan banggakan, saya ingin membuka diskusi kita pada malam hari ini dengan mengambil topik prospek politik di Indonesia ke masa depan dan bagaimana harus menjalankan demokrasi di Indonesia. Seperti dikatakan tadi, saya baru kembali dari Malaysia dan saya menyaksikan betul dan 3 TPS saya kunjungi, dan pada hari terakhir menjelang pencoblosan saya hadiri kampanye terakhir pekan raya di Petani Jaya. Itu dihadiri sekitar 10.000, tapi kemarin waktu Anwar melakukan rapat akbar itu dihadiri 120.000 orang. 120.000 orang yang kapasitas stadion itu tidak berdasarkan dengan Gelora Bung Karno, tetapi itu pun sesat di jalan. Dan yang membanggakan bagi saya, pada pertemuan itu mereka kemudian mengedarkan celengan dan itu terkumpul uang miliaran. Jadi itu barangkali ternyata mereka sungguh-sungguh ingin perubahan di Malaysia. Dan saya lihat tadi sore ada dari channel News Asia wawancara saya katakan ini menunggu saja. Kayak ayam bah, kerasnya itu keinginan perubahan, tetapi memang apa yang dilakukan di Malaysia itu seperti di masa Orde Baru. Pemilu masa Orde Baru menurut saya di Golkar persis yang terjadi di situ. TV hanya memberitakan Barisan Nasional, kemudian begitu juga media dan sebagainya. Di kampus-kampus justru mereka mengundang saya bicara bukan pemilu, bicara yang lain. Jadi nggak ada yang berani bicara. Gitu. Ada teman saya dekan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Malaya, mungkin diganti dia karena dia melakukan survei polling dan dia mengatakan hasil polling itu Anwar mengalahkan Najib. Jadi ini barangkali situasi yang kita saksikan di Indonesia, dan oleh karena itu dengan segala kekurangan demokrasi yang ada di Indonesia, saya kira kita harus syukuri kita bisa berkumpul begini. Kalau di Malaysia kita nggak bisa menemukan seperti itu. Di kampus-kampus itu orang pada takut bicara masalah politik, apalagi bisa bicara masalah kerajaan. Tetapi di bawah pimpinan Anwar itu, kalau tidak curang pemilu kemarin itu, saya lihat, saya pergi ke TPS, saya sedang jalan, tiba-tiba ada mobil datang berhenti. Dia suruh saya naik di mobil dia mau antar saya untuk ke TPS. Saya pergi lagi, ada ibu-ibu yang berkumpul di apartemen sendiri, mereka sudah dijanjikan mau dijemput oleh BEN katanya, Barisan Nasional, harus akan memilih. Itu di Kuala Lumpur terjadi seperti itu. Saya pergi di tempat TPS, itu penuh dengan bendera ini, Barisan Nasional. Jadi saya bilang kalau di Kuala Lumpur aja terjadi seperti itu, apalagi di luar kota gitu. Ini barangkali suasana yang terjadi di dalam pemilu itu. Jadi saya tadi waktu wawancara saya katakan, saya bisa paham kalau oposisi itu tidak menerima hasil pemilu, karena memang caranya seperti itu. Dan pernah kita mengalami di masa Orde Baru. Dan oleh karena itu sekali lagi, walaupun Orde Reformasi ini masih seperti sekarang ini, tapi kita mesti bersyukuri dan mudah-mudahan dengan Pak Mahfud malam ini hadir di tengah-tengah kita, dan kita mendoakan mudah-mudahan beliau berhasil. Memang tidak punya partai, tapi saya kira mudah-mudahan ini presiden threshold diturunin, dan seperti sekarang. Kalau seperti sekarang ini yang jadi presiden, calon presiden ini terbatas jumlahnya. Dengan demikian Pak Mahfud bisa masuk di dalam calon itu sendiri, dan kita tentu berusaha tidak hanya berdiskusi tapi juga mempengaruhi masa kita. Saya kira itu barangkali sebagai pengantar yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita ikuti paparan dari Pak Mahfud, mudah-mudahan memberi pencerahan kepada kita dan menambah ilmu kita untuk kita lebih bergiat lagi memperbaiki negara kita. Saya persilakan Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, pertama saya mengucapkan terima kasih tentu saja atas undangan dan kesempatan ini, meskipun memang seperti kata Pak Harun tadi, waktunya memang tawaran-menawarnya lama. Karena gini, saya ternyata sesudah berhenti jadi ketua MK itu belum pernah ada hari kosong sampai sekarang. Ini besok lagi berangkat lagi
Bandung, lusa ke Pasuruan, lalu bersama Pak Ismet nanti ke mana ke Kaltim dan seterusnya sampai ini, sehingga saya minta maaf harus agak lama saya menjawab waktu ini dan juga lama dari acara-acara yang diberikan oleh pengurus komisi ini. Yang kedua saya minta maaf juga karena saya tidak, karena situasi tadi saya tidak sempat buat makalah. Tetapi sebenarnya kita sudah tahu semua persoalan kita itu, karena setiap hari dibahas banyak orang. Ya, mungkin yang diperlukan adalah kepada dewasa sekarang daripada mengidentifikasi masalah itu secara berulang-ulang. Jadi begini, kalau berangkat dari Pak Musni tadi, ya kita ini sebenarnya dalam batas tertentu sudah mengalami kemajuan sebenarnya dalam demokrasi kita. Meskipun sekarang sudah ada keluhan justru karena terlalu maju sekarang tuh demokrasi kita itu kata orang banyak yang kebablasan dan sudah membahayakan, mengancam sendiri-sendiri kehidupan bernegara kita ke depan. Di mana letak kemajuannya? Ya tadi kita pemilunya sekarang ini bebas, langsung umum, bebas rahasia. Tidak ada kecurangan seperti yang terjadi di Malaysia maupun seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru. Kalau pada zaman Orde Baru itu dan di Malaysia sekarang ini kecurangan itu kan terjadi secara terstruktur, dilakukan oleh negara. Indonesia zaman Orde Baru dulu kecurangannya sudah direncanakan sejak awal dan itu tidak ada tindakan hukum apapun. Di Malaysia sekarang seperti yang dilihat oleh Pak Musni tadi sama. Nah sekarang apakah di pemilu Indonesia tidak ada kecurangan? Banyak sekali kecurangan. Tetapi kecurangan sekarang itu bersifat horizontal. Semua partai curang. Semua partai curang. Saya hakim MK memutuskan 72 kasus pembatalan hasil pemilu legislatif tahun 2009. 12 di tingkat pusat, lalu 60 itu DPRD 1, DPRD 2 curang. Nah kalau dilihat dari situ semua partai curang. Golkar curang di suatu tempat, PDIP di tempat lain, Partai Demokrat di tempat lain gitu. Jadi curangnya itu sudah silang sekarang. Kalau dulu kan curangnya terstruktur dari atas dan terkendali. Bahkan hasilnya pun bisa diketahui sebelumnya tanpa survei. Sekarang kita mengetahuinya dengan sangat bebas lewat survei. Tinggal mau percaya pada survei yang mana. Tapi misalnya yang pemilihan presiden itu, memang ada pertanyaan begini, pemilihan presiden tahun 2009 itu apa betul curang? Iya, saya katakan curang. Pak SBY itu, partai kemenangan Pak SBY itu curang karena terbukti di Banten ada 2 kecamatan itu sudah dirancang sebelumnya kemenangannya. Itu di Banten. Tetapi jangan lupa di Sulawesi Utara PDIP juga curang. Sampai ada yang masuk penjara. Di Jawa Tengah Golkar curang. Sama. Jadi saya bilang ya curangnya sama. Nah kalau menunggu pemilu itu bersih betul baru dianggap sah, itu tidak akan pernah ada pemilu yang sah. Melihat situasi yang ada sekarang ini. Tetapi apapun itu jauh lebih bagus daripada kecurangan itu tersentralisasi. Sekarang tinggal siapa yang kuat lah di bawah. Tinggal diatur saja bagaimana agar kecurangan secara horizontal itu bisa diatasi. Tapi kebebasan sekarang sudah jauh lebih bagus. Lalu yang kedua, misalnya mendirikan parpol. Sekarang ini bebas. Artinya demokrasi terbuka, siapapun mendirikan parpol, dirikan, ini syaratnya. Kalau nanti tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, ya tidak usah ikut pemilu, meskipun sudah punya badan hukum. Dan sekarang ini berhasil kita, karena sekarang inilah parpol paling sedikit yang bisa ikut pemilu. Dulu 48, lalu turun jadi 24, naik lagi menjadi 46, sekarang turun tinggal 12. Itu kan sudah bagus gitu. Seleksi secara alamiah seperti itu.
itu demokratis. Artinya kalau dulu kan mendirikan parpol tidak boleh lebih dari 3. Pokoknya mau tidak mau 3 ini. Kalau sekarang berapa aja pokoknya memenuhi syarat ikut kan gitu. Meskipun itu dianggap biaya mahal menurut ini. Demokrasi dengan biaya mahal. Pers menurut saya indikator keberhasilan demokrasi kita. Pers bebas sekarang, boleh bicara apa saja. Pokoknya kalau fitnah ya tanggung jawab saja di pengadilan. Tapi mau nulis apapun sebelumnya tidak ada sensor. Itu satu indikator kemajuan. Nah tetapi sekarang yang kita rasakan itu kemudian demokrasi kita itu terus terang sekarang itu bergeser menjadi oligarki. Demokrasi itu hanya terjadi pada saat pemungutan suara. Orang bisa memilih secara bebas, baik bebas karena pilihannya sendiri maupun bebas karena dia menjual suaranya, itu terserah dia. Tapi sudah bebas sekarang. Anda mau memilih siapapun, mau karena dibayar atau karena pilihan hati orang itu boleh. Tetapi sesudah rakyat itu memilih, sekarang seluruh keputusan-keputusan negara, kebijakan negara itu tidak lagi berkonsultasi dengan rakyat. Malah rakyat cenderung menjadi korban dari keseluruhan itu. Sehingga sekarang itu di dalam bukunya Saiful Mujani tentang kuasa rakyat itu disebutkan sekarang ini sebenarnya kalau demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sekarang ini sebenarnya definisinya berubah untuk Indonesia. Demokrasi di Indonesia itu dari rakyat, oleh elit, dan untuk elit. Rakyat tidak kebagian lagi sekarang ini. Dari rakyat, oleh elit, untuk elit. Nah, itu yang sekarang terjadi. Kenapa? Karena kemudian keseluruhan pengambilan keputusan, seluruh pengambilan keputusan di dalam proses politik kita itu hanya sebenarnya dilakukan oleh elit-elit parpol yang kadangkala dalam banyak hal itu berkolusi dengan pimpinan parpol yang lain. Itu yang sekarang terjadi. Karena oligarki seperti itu. Nah, misalnya kalau kita lihat sekarang di dalam pemilihan kepala daerah misalnya, saya katakan itu kehidupan politik kita terlalu kreatif dengan korupsi sebenarnya. Terlalu kreatif dengan korupsi, bukan kreatif yang baik. Misalnya begini, dulu kita berpikir begini, zaman Orde Baru itu kepala daerah itu kan sebenarnya bukan produk demokrasi, tapi produk sentralisasi kekuasaan, karena kepala daerah itu ditunjuk oleh pusat, DPR tinggal pilih gitu aja. Pokoknya calonnya ABG, ABRI, birokrasi, Golkar sepakat si A harus jadi. Kalau dia tidak jadi, yang jadi itu dikalahkan kan gitu. Zaman Orde Baru. DPRD tidak ada gunanya. Lalu kita berpikir pada waktu itu ketika reformasi, sekarang kembalikan aja deh ke DPRD, biar demokratis. DPRD boleh memberhentikan, menerima pertanggungjawaban, menolak, bahkan juga memilih kepala daerah. Lalu apa yang terjadi? Bukan lebih bagus, DPRD-nya itu malah lebih buruk. Pertama suka meras kepala daerah. Iya kan yang terjadi? Meras, pokoknya kalau tidak nyetor besok LPG-nya ditolak, LPG ditolak jatuh. Dan itu sudah ada korbannya. Kan gitu. Mau diperingatkan tidak bisa, karena sudah ada aturan kami tidak bisa di-recall. Kan gitu. Maka tahun 2004 kita ubah lagi, ini peraturan tidak benar. Kita harus pemilihan langsung aja. Kan gitu kan. Pemilihan langsung aja dah, biar rakyat tidak ditipu oleh DPRD-nya, suaranya dijual gitu. Sudah itu, sesudah pemilihan langsung ternyata gantian parpolnya yang nakal sekarang. Kalau pemilihan langsung dulu kita bisa nyuap anggota DPRD separuh agar memilih seseorang dan mempertahankan seorang bupati atau gubernur. Sekarang tidak usah ke sana, tapi pimpinan parpol kalau mau jadi calon itu jauh lebih mahal daripada menyuap anggota DPR. Mahal untuk menjadi calon bupati, berapa nanti dibebani uang kampanye lagi dan sebagainya menjadi jauh lebih mahal. Dan itu akibat sistem politik yang oligarkis tadi. Nah, ya kita lalu
gimana mau ngaturnya? Ini diatur begini, diakali, diatur begini, diakali lagi. Nggak ada nampaknya satu cara yang efektif. Makanya kita berdiskusi malam ini, gimana nih caranya ini mengubah demokrasi kita ini agar tidak menjadi oligarki seperti sekarang. Termasuk tadi yang disinggung-singgung, pimpinan nasional misalnya, presiden. Ya tetap aja bermain di lingkungan partai-partai itu. Meskipun sekarang terlepas dari apapun motivasinya, menurut saya gagasan yang dilontar oleh SBY tentang primary election itu bagus. Karena apa? Karena berarti semua partai itu hanya akan mencalonkan calon presiden yang dipilih oleh rakyat. Artinya primary election itu beda dengan misalnya konvensi yang dilakukan oleh Golkar. Kalau Golkar itu primary electionnya setiap daerah, setiap wilayah cabang itu silahkan memilih masing-masing. Lalu semua calon bertarung di situ, nanti di tingkat pusat diputuskan siapa yang paling banyak dukungan. Itu rawan dengan money politics juga. Karena daerah bisa dibeli juga, sehingga di atas nanti dijual belikan lagi pada saat akhir. Saya punya dukungan sekian, Anda mau beli berapa? Kan itu bukan rahasia yang terjadi. Ketika itu sehingga misalnya orang seperti Nurholis Majid lalu tidak bunyi apa-apa di proses itu. Tidak bisa bunyi apa-apa karena semuanya tidak punya gizi, tidak bisa jual beli. Dia mau jual apa, mau beli apa, kan tidak bisa, habis. Nah, maka primary election yang ditawarkan oleh Demokrat menurut saya bagus dalam pengertian begini, karena penjelasannya. Nanti setiap calon asal bukan calon dari partai lain akan sudah tidak menjadi calon dari partai lain itu daftar di Partai Demokrat. Dan Partai Demokrat akan membuat panggung untuk kampanye. Sesudah itu disurvei kepada rakyat. Hasil survei itulah yang akan menentukan. Nah itu jauh lebih maju daripada konvensi. Ya. Kalau memang seperti itu pelaksanaannya, ya tidak tahu nantinya prakteknya seperti apa. Tapi itu menurut ya. Tapi apakah itu benar seperti itu apa tidak? Saya sudah dihubungi dan itu jaminannya itu pertama tim surveinya tim independen. Tinggal sekarang setiap calon yang ingin itu silakan berkeliling kampanye. Partai akan membuat panggung. Tapi nanti dijamin bahwa yang muncul itu adalah apa yang dikehendaki oleh rakyat melalui tim survei. Ya, survei yang metodologinya bisa dipertanggungjawabkan. Menurut ini. Itu menurut saya tidak ideal sih, tetapi sudah jauh lebih baik daripada yang sudah. Nah, saudara sekalian, tetapi apapun yang kita lihat sekarang ini, persoalan bangsa kita ini yang paling krusial sebenarnya berada di partai politik. Seluruh sumber kerusakan ini, korupsi misalnya di DPR, itu kan partai politik, orang-orang partai politik, dan menggunakan payung partai politik untuk melakukan itu. Nah, misalnya hukum, orang mau ditangkap, dihalang-halangi oleh partai politik, barang mau disita atas nama hukum, dihalang-halangi atas nama apa? Iya, ini katanya yang kita tidak benar, tidak ada buktinya, tidak ada suratnya. Padahal suratnya sudah ada, dia tidak ada. Ketika dia ke sana surat itu ditunjukkan, sudah ditunjukkan. Saya tanya, tidak ada, sudah Pak, ada suratnya dan sudah ditunjukkan kepada yang ada di sana. Itu yang bilang tidak ada suratnya kan tidak ada di situ pada waktu itu. Misalnya. Dan iya, yang dikatakan oligarki itu kan satu sistem politik di mana keputusan-keputusan penting tentang negara itu didominasi atau dikuasai oleh para elit yang kemudian berkolusi dengan elit politik lain. Sehingga saya sering katakan begini,
itu misalnya partai A dan partai B itu saling tuding gitu perang itu. Ini kamu awas, ini kamu. Itu kalau malam sebenarnya berkolusi, ketemu di hotel asalnya besok begini. Saya tahu kenapa, karena saya dulu anggota DPR. Kayak ribut-ribut tuh gitu, nanti malamnya ketemu minum kopi di mana. Besok kamu ngomong gini, keputusannya gini. Udah diatur. Nah itulah permainan. Nah, oleh sebab itu saudara, saya tertarik juga untuk, saya kira lebih lagi ya punyanya Pak Andi Matalata tadi, bagaimana kita mengatur partai politik ke depan. Ya, tentu ini salah satu alternatif dan kalau saya memang kita harus mencari cara bagaimana agar partai politik ini segera berubah. Karena saya berpikir begini, saya lagi barusan Pak, kenapa saya terlambat datang ke sini? Saya sedang membuat tulisan karena besok Sabtu itu saya punya kolom tetap gitu. Lalu tadi diingatkan bahwa besok sudah hari Sabtu, bisa habis maghrib saya ngetik sebentar. Saya teringat berbicara tentang ini karena mau diskusi. Saya bilang begini, sekarang itu sesuatu yang berbahaya bagi kelangsungan negara kita karena hukum dan keadilan itu tidak ditegakkan. Dimanapun kalau hukum dan keadilan tidak tegak, itu hanya menunggu kehancuran di mana-mana. Sehingga saya katakan kalau kita memang punya rasa nasionalisme, basis nasionalisme kita ke masa depan itu bukan basis persenjataan, penguatan tentara. Itu enggak terlalu penting sekarang. Enggak ada sekarang orang mau nyerang kita ke Malaysia atau apa, enggak ada yang nyerang kita secara fisik. Yang mengancam kita sekarang ini hukum, tidak bisa ditegakkan. Oleh karena apa? Oleh karena oligarki politik sekarang ini. Nah, sehingga dan oligarki politik itu dimulai oleh partai. Dan itu kemudian partai itu berpengaruh terhadap DPR, terhadap eksekutif, bahkan juga terhadap yudikatif sekarang ini. Coba Anda bayangkan sebelum saya meninggalkan MK 2 hari sebelum saya pergi dari MK, saya kalau belum salah, MK itu membuat putusan yang membatalkan isi undang-undang yang menyatakan bahwa hakim yang membuat putusan itu membuat pro kontra di tengah-tengah masyarakat bisa dipenjarakan. Coba, di mana ada undang-undang yang seperti itu di seluruh dunia? Hakim bisa dipenjarakan karena membuat putusan yang menimbulkan pro kontra. Hampir tidak ada putusan yang tidak menimbulkan pro kontra. Yang kalah pasti, kalau di pengadilan itu pasti kontra terhadap putusan itu. Yang menang pasti pro. Gitu. Ini jalan apa ini? Kenapa DPR itu? Kenapa partai-partai berpikir seperti itu? Kalau umumnya hakim itu bebas independen, kalau salah membuat putusan dan kesalahan itu disengaja, tinggal pidana, ya putusannya berlaku. Hakimnya ditindak, bukan karena akibat dari sebuah putusan itu lalu hakim lalu bisa diajukan ke pengadilan. Gitu. Nah seperti itu menurut saya betapa oligarki politik dari kehidupan kita itu sekarang sedang mengancam. Saya katakan sedang mengancam negara ini. Ya. Karena hukum keadilan lalu sekarang sudah mulai dikangkangi, ya sudah begitu parah menurut saya sekarang ini. Sehingga ke depan bagaimana kita mengatur partai politik dengan catatan bahwa adanya partai politik itu adalah satu keharusan. Justru kita melakukan reformasi karena ingin membangun partai politik yang sehat. Dan tidak ada satu negara pun bisa menyebut dirinya demokrasi kalau tidak ada partai politik. Oleh sebab itu pilihannya bukan membubarkan partai politik, tetapi bagaimana kita mencari cara agar partai politik itu betul-betul menjadi pilar demokrasi. Dan saya melihat kerusakan yang dilakukan oleh partai politik itu sebenarnya bukan karena konstitusinya. Tidak ada itu urusan dengan konstitusi, tidak ada persoalan. Konstitusi itu menurut saya tidak perlu secara mutlak misalnya berpikir untuk memperbaiki negara ini harus konstitusi diubah lagi. Tidak harus kalau dalam kaitan ini apa. Ini kan permainan di tingkat praktek
ketika membuat undang-undang tadi. Nah demikianlah sebagai pengantar dari saya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi di dalam kesempatan.